Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat. Anak-anakku, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan rajinlah mencuci tangan. Jangan lupa kalian juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kalian dapat bertemu dan belajar bersama teman-teman lagi di sekolah. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, khususnya di lingkup ASEAN. Yang kedua, mampu mengidentifikasi pentingnya kerja keras. Yang ketiga, mampu mencari informasi penting yang ada pada teks eksplanasi. Yang keempat, mampu menyebutkan cara menghemat energi listrik. Dan yang kelima, mampu membuat poster yang baik. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pagi ini. Masih semangat anak-anak? Coba anak-anak perhatikan gambar di samping ini. Gambar yang Bu Guru tampilkan adalah gambar kegiatan Indonesia dalam pertemuan KTT APEC yang diadakan di Filipina, tepatnya di kota Manila. Pada kegiatan itu, tampak Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Marsudi menjadi pembicara. Sekarang kalian diskusikan pertanyaan yang ada di buku siswa halaman 52. Anak-anak, tahukah kalian mengapa suatu berita itu bisa tersebar ke seluruh dunia? Bagus, suatu berita atau fenomena dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia karena adanya kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi. Itu semua dapat terjadi karena kita sudah masuk pada era globalisasi. Tentunya kalian masih ingat tentang globalisasi, bukan? Dalam era globalisasi ini lebih memudahkan suatu negara dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara tersebut mencakup beberapa bidang. Yang pertama, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pendidikan, dan bidang pertahanan keamanan. Indonesia juga menjalin kerjasama dengan negara lain, khususnya dalam lingkup ASEAN. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia di bidang politik. Coba kalian sebutkan contoh kerjasama di bidang politik dan peran Indonesia. Lalu tuliskan pada diagram yang ada dalam buku tema 4 halaman 54. Anak-anak, globalisasi itu selain memberikan manfaat bagi suatu negara, juga dapat bermanfaat bagi masyarakat dunia. Salah satunya dialami oleh pengrajin sandal yang berasal dari Garut. Untuk mengetahui kisahnya, kalian bisa membaca bacaan yang ada di buku halaman 59 sampai 61. Bacalah dengan teliti dan jawablah pertanyaan yang ada di halaman berikutnya. Cerita pengrajin Garut yang menembus dunia tersebut menggambarkan kesuksesan itu dapat diperoleh salah satunya dengan kerja keras.
juga dengan kalian anak-anak. Kalian harus bekerja keras dalam menuntut ilmu agar kalian dapat meraih kesuksesan. Kisah kesuksesan pengrajin sandal tersebut tidak terlepas dari adanya pengaruh globalisasi. Salah satu contoh bentuk bukti adanya globalisasi adalah televisi. Dengan televisi, kita dapat mengetahui berbagai macam informasi. Tahukah kalian mengapa televisi dapat menyala? Benar, televisi itu dapat menyala karena adanya energi listrik. Bagaimana penggunaan energi listrik di sekitar kita, anak-anak? Coba kalian amati penggunaan energi listrik yang ada pada gambar di samping. Setelah itu, kalian jawab pertanyaan yang ada di buku siswa halaman 70. Dalam menggunakan energi listrik, kita harus berhemat agar tidak cepat habis dan kita dapat menghemat biaya listrik. Ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan untuk menghemat energi listrik. Di antaranya, yang pertama, menggunakan lampu yang hemat energi. Yang kedua, mematikan lampu atau peralatan listrik yang tidak digunakan. Yang ketiga, menggunakan cahaya matahari untuk menerangi rumah dari pagi hingga sore hari. Untuk mengetahui lampu yang hemat energi, kalian dapat melakukan percobaan seperti yang ada dalam buku siswa halaman 55. Kalian juga bisa menyaksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok Jupiter karena akan mempraktekkan lampu mana yang paling terang ya guys. Pertama ini adalah lampu pijar. Ini adalah lampu LED ya. Ini adalah lampu LED yang paling terang dan hemat nih. Ini lampu neon yang terang-terang. Dari ketiga lampu ini adalah lampu yang paling hemat energi dan adalah lampu LED. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kalian membaca dan menyaksikan video tadi, kalian dapat mempraktekannya di rumah. Selamat mencoba anak-anak. Anak-anakku semua masih bersemangat bukan? Selanjutnya, guru akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu di dalamnya mengandung 3 hal. Yang pertama, pokok masalah. Yang kedua, deret penjelas. Dan yang ketiga, kesimpulan dan saran.
Selanjutnya, Bu Guru akan membacakan sebuah teks eksplanasi. Setelah kalian mendengarkan bacaan yang Bu Guru bacakan, kalian dapat menuliskan informasi penting yang ada dalam teks tersebut pada diagram yang tersedia dalam buku halaman 72. Ingat, simak baik-baik ya anak-anak. Mengapa harus hemat listrik? Paragraf pertama, anak-anak. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita tidak menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau biasa disebut pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari barang elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pergunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, pilih peralatan hemat energi. Yang kedua, pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Paragraf terakhir anak-anak. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Dari bacaan tadi, kita diajak untuk menghemat energi listrik. Ajakan itu bisa kita sampaikan lewat poster. Sekarang, Bu Guru akan menampilkan sebuah gambar poster. Kalian harus memberikan penilaian apakah poster tersebut dapat dikategorikan sebagai poster yang baik. Kalian bisa mengisi pada tabel halaman 67. Setelah kalian memberikan penilaian tentang poster, ini saatnya kalian belajar untuk membuat poster. Buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Kalian bisa membaca kriterianya di halaman 72. Selamat mencoba. Oke anak-anak, setelah kalian tadi menerima pembelajaran dari Bu Guru, selanjutnya kerjakan beberapa soal evaluasi berikut ini. Dan jangan lupa kirimkan jawabannya pada guru. Setelah mempelajari materi ini, tentunya banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Yang selanjutnya dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita semua menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi generasi Indonesia yang cerdas, rajin, dan terampil. Baiklah anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa kalian harus tetap semangat dalam belajar. Jaga kesehatan, kebersihan, gunakan masker, rajin mencuci tangan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.